Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kita masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu bab 13, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berdirinya masa dinasti Bani Umayyah dan juga kita mengetahui khalifah-khalifahnya itu ada 14 khalifah. Dan juga ada 5 khalifah yang menonjol pada masa Bani Umayyah. Nah, untuk hari ini kita mempelajari para ilmuwan masa dinasti Bani Umayyah dan juga berakhirnya dinasti Bani Umayyah. Nah, untuk yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, Islam pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan dan kekuasaan yang sangat luas. Pada masa ini dikenal dengan era agresif, di mana perhatian bertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang sempat terhenti sejak masa kedua khalifah terakhir. Dari usaha ini, banyak daerah-daerah di luar Jazirah Arab masuk dalam perlindungan Islam. Nah, untuk selanjutnya, ada para ilmuwan masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama itu ada Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid adalah cucu Muawiyah bin Abi Sufyan yang tertarik pada ilmu kimia, kedokteran, dan astronomi. Ia mendorong penerjemahan buku-buku kimia, kedokteran, dan astronomi yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada Walid bin Abdul Malik. Menaruh minat pada bimaristan atau istilah yang dipakai dalam bahasa Persia yang artinya rumah sakit sebagai tempat berobat dan belajar, ia memprakarsai pendirian bimaristan di Damaskus pada tahun 884 Masehi. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan pembukuan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap. Beliau sendiri mempunyai dokter pribadi di Iskandaria. Yang terakhir, yang keempat ada Abdul Malik bin Marwan, mempunyai pejabat beragama Nasrani yang bernama Yahya ad-Dimaski, yang mempelopori tumbuhnya ilmu logika sehingga melahirkan kelompok rasionalis Islam. Nah, jadi ini 4 para ilmuwan masa dinasti Bani Umayyah. Kalau Khalid bin Yazid tertarik pada ilmu kimia, kedokteran, dan astronomi, dan Walid bin Abdul Malik tertarik pada ilmu bimaristan atau tentang ilmu rumah sakit. Nah, kalau Umar bin Abdul Yazid tertarik pada pembukuan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang keempat, Abdul Malik bin Marwan tertarik pada ilmu logika. Nah, selanjutnya ini ada kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, jadi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah ini ada ilmu-ilmu keagamaan dan juga ada ilmu hukum. Nah, ini untuk ilmu keagamaannya. Yang pertama ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang penjelasan isi kandungan Al-Quran. Tokoh yang bergerak di dalam penafsiran Al-Quran pada saat itu adalah Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabar, Said bin Jubair, Masruq bin Al-Ajda, Al-Kufi. Selanjutnya ada ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis. Hadis pada saat ini sangat menentukan perkembangan ilmu-ilmu Islam lainnya. Yang ahli di bidang hadis pada saat ini antara lain Hasan Basri, Ibnu Abi Malikah, dan Ash'abi Abu Amru Amir bin Syurahbil. Selanjutnya ada ilmu fikih. Pada masa Umayyah, perkembangan ilmu fikih cukup dapat perhatian, terutama dengan munculnya fuqaha terkenal yaitu Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit di akhir masa pemerintahan Bani Umayyah dan Imam Malik bin Anas. Selanjutnya ada ilmu tasawuf, yakni ilmu yang muncul sebagai salah satu bentuk protes para ulama atas kehidupan pemerintahan Bani Umayyah yang sudah mementingkan kehidupan duniawi, meniru gaya Raja Romawi, dan meninggalkan tradisi Rasulullah. Nah, ilmu tasawuf itu kayak mempelajari akhlak. Nah, selanjutnya ada ilmu bahasa dan sastra. Pada masa dinasti Bani Umayyah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dalam tata usaha dan pemerintahan pada Daulah Umayyah, sehingga muncul para tokoh sastrawan yang ahli dalam syair-syair Arab seperti Jarir, Farazdak, dan Al-Akhtar. Nah, selanjutnya itu ada ilmu nahwu. Dengan bertambahnya orang non-Arab yang masuk Islam, maka keberadaan bahasa Arab sangatlah dibutuhkan. Tokoh yang terbuka adalah Aswad Abu Ali. Jadi ilmu nahwu ini mempelajari dasar-dasar dari ilmu bahasa Arab. Jadi sebelum kita belajar bahasa Arab, kita belajar
ilmu nahwu terlebih dahulu. Karena ilmu nahwu ilmu dasar-dasar dari ilmu bahasa Arab. Nah, yang terakhir itu ada ilmu qiraat, ilmu yang membahas cara membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an yang baik dan benar. Dan juga ilmu qiraat ini adalah ilmu tertua dalam ilmu syariat. Tokoh yang terkenal adalah Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Asim Al-Qutfi, dan masih ada lagi. Yang pada periode berikutnya terkenal dengan ulama Qurra Sab'ah atau qiraat Sab'ah. Nah, selain ilmu-ilmu keagamaan, ada juga ilmu umumnya. Yang pertama ada ilmu arsitektur. Seni bangunan pada zaman Umayyah tertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama seperti masjid. Dan masjid yang terkenal pada masa itu adalah Masjid Damaskus dengan arsitektur Abu Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya ada ilmu astronomi. Pada masa Umayyah telah berkembang ilmu astronomi. Adapun ulama-ulama yang terkenal pada bidang ini adalah Abu Al-Qasim, Abbas ibnu Farnas, dan Khalid bin Yazid. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Kegemaran mempelajari ilmu hadis menumbuhkan kecenderungan untuk menekuni sejarah. Aktivitas pengumpulan hadis melahirkan minat untuk menghimpun kisah Rasulullah SAW. Yang tahap berikutnya melahirkan usaha ke arah penulisan sejarah. Ulama yang terkenal adalah Abu Marwan Abdul Al-Malik Ibnu Habib yang wafat pada tahun 238 Hijriah atau 825 Masehi. Urwah bin Az-Zubair sebagai pendiri kajian Al-Maghazi atau Sirah Rasulullah SAW. Aban bin Usman serta Wahab bin Munabbih, seorang penulis kitab Al-Muqtada, sebuah kitab sejarah pertama tentang sejarah para nabi dan risalah mereka. Selanjutnya ada Marhab sebagai kota pusat kegiatan ilmu. Dinasti Umayyah dalam pengabdiannya dan perhatiannya terhadap ilmu, pengetahuan, pendidikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota tempat berkumpulnya para pujangga, filosofi, ilmuwan, cendekiawan, ulama, dan penyair. Kota itu diberi nama Marhab, kota satelit dari Damaskus. Nah, yang terakhir ini ada usaha penerjemahan. Pada masa ini dimulai penerjemahan buku-buku tentang ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan memang sudah dimulai pada masa Bani Umayyah, hanya saja mulai berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Tokoh penggeraknya adalah seorang pangeran yang bernama Khalid bin Yazid. Nah, selanjutnya ini ada berakhirnya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah telah berkuasa sekitar 90 tahun. Akhirnya kekuasaan Bani Umayyah berakhir pula pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dikarenakan kelemahan-kelemahan dari dalam dan juga adanya tekanan dari pihak luar, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah. Yang pertama, tidak jelasnya sistem pengganti khalifah sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan lingkungan keluarga. Yang kedua, itu faktornya adanya kelompok Syiah dan Khawarij sebagai oposisi pemerintah yang menyedot kekuasaan dan fokus pemerintahan untuk meredam gejolak dari mereka. Yang ketiga, tidak adanya pengkaderan yang maksimal dari para putra mahkota yang disiapkan sebagai khalifah karena di dalam istana terbiasa hidup dalam kemewahan. Nah, yang keempat, adanya kekecewaan dari masyarakat akan kepemimpinan para khalifah karena perhatian para penguasa terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang. Dan yang terakhir ada munculnya kelompok baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan Syiah dan kaum. Nah, jadi ini ada 5 faktor yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Alhamdulillah, materi hari ini kita sudah mengetahui para khalifah yang terkenal, para ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa dinasti Bani Umayyah. Kita juga mengetahui ilmu-ilmu, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ada ilmu umumnya. Dan kita mengetahui berakhirnya dinasti Bani Umayyah. Nah, baik, cukup sekian saja dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian tetap semangat belajarnya dan tetap sehat selalu. Sesudah kalian menonton video ini, insya Allah Ibu akan memberikan 10 soal. Kalian bisa jawab dengan benar dan dengan tepat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.